Berapa banyak sampah yang dihasilkan dari nanas? Apakah nanas dibuang begitu saja setelah daging buahnya diambil? Ini tidak akan terjadi dengan ekonomi sirkuler. Kita bisa melakukan lebih baik. Kita bisa belajar dari alam. Alam suka lingkaran, kehidupan, kematian, kehidupan kembali. Ekonomi sirkuler mengambil model lingkaran kehidupan. Bagaimana hal itu bisa tercapai? Ekonomi sirkuler bertujuan nol emisi dan nol limbah, berpegang pada energi terbarukan. Setiap langkah produksi, setiap fase kehidupan produk harus dioptimalkan. Ada beragam pendekatan yang dibuat khusus untuk setiap produk. Great Giant Foods (GGF) memiliki perkebunan nanas dan singkong. Setelah dikupas, nanas diiris dan dikalengkan. Ekonomi sirkuler mengintegrasikan kompos, ternak, dan biogas. Pengaplikasian perkebunan pangan dan energi ini merupakan langkah kami dalam mencapai tujuan utama berkelanjutan, yaitu menghasilkan zero waste. Kulit nanas dan singkong diproses menjadi limbah padat. Limbah padat kemudian diolah menjadi pakan ternak sapi. Setelah itu, kotoran sapi diproses menjadi pupuk organik yang kemudian digunakan sebagai kompos. Dengan circular economy ini, kita bisa mencoba mereduce emisi karbon cukup banyak, gitu ya, sehingga kemudian tidak mencemari lingkungan, terutama ke landfill, dan juga bisa memberikan benefit untuk menurunkan efek gas rumah kaca di operasional bisnis kami. Proses panen menghasilkan limbah dari batang nanas. Batangnya diubah menjadi enzim bromelain, bahan baku yang digunakan oleh industri farmasi untuk suplemen kesehatan. Proses pembersihan nanas dan singkong menghasilkan limbah cair yang juga digunakan kembali. Limbah cair ini memang masih memiliki COD load yang cukup tinggi. Nah, sehingga dengan potensi ini kita coba masukkan ke dalam biogas plant. Ya, di biogas plant ini diproses kemudian menghasilkan biogas. Nah, output dari biogas ini kita bagi dua. Yang pertama akan masuk ke pabrik tapioka sebagai pemanas boiler, ya, untuk pengering tapioka. Terus sisanya ini nanti akan dikirim ke power plant untuk menghasilkan elektrik dari power plant. Gas metana juga digunakan untuk biogas. Sebagian besar telah menggantikan bahan bakar minyak yang digunakan oleh boiler minyak termal dalam proses pengeringan. 70% biogas lainnya masuk ke pembangkit listrik. Proses pembakaran di pembangkit listrik menciptakan uap dan uap memutar turbin yang menghasilkan listrik. Sisa uap dikembalikan untuk mensterilkan kaleng-kaleng nanas.